Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Nur Aisyah. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi. Apa sih sistem ekresi itu? Yuk kita bahas. Ekresi itu adalah sistem pembuangan zat metabolisme yang berupa seperti karbon dioksida, urea, dan lainnya. Adapun organ-organ yang berperan dalam ekresi manusia, yang pertama ada ginjal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada paru-paru. Hasil dari ekresi organ-organ tersebut, yang pertama ginjal berperan dalam pembentukan urin, hati membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Ketiga, kulit mengekresikan urea dalam garam dan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang pertama ada ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah, kara atau air cheese. Adapun bagian organ ginjal yang pertama ada medula, korteks, ureter, dan pelvis ginjal. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal, terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Lalu ada kulit. Kulit manusia membentuk sistem integumen, yaitu perlindungan, pengaturan, dan sensasi. Fungsi utamanya sebagai kronologi pembentukan keringat. Diatur oleh hipotalamus atau pada otak. Perubahan suhu akan merangsang pusat pengatur suhu, hipotalamus. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya ke kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh menjadi tetap. Pada keadaan normal, keringat akan keluar dari tubuh sebanyak sekitar 50 mili setiap jam. Salah satu jenis kelenjar keringat apokrin. Keringat yang menghasilkan lemak dan protein. Lalu ada hati. Hati kelenjar terbesar di tubuh dan terletak di rongga perut kanan tepat di bawah diafragma. Reaksi pertama adalah sintesis karbomoil fosfat. Kondensasi 1 mol masing-masing ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat. Untuk membentuk karbomoil fosfat dikatalis oleh karbomoil fosfat sintase. Reaksi kedua adalah sintesis sitrulin, pemindahan gugus karbomoil dari karbomoil fosfat ke ornitrin. Reaksi ketiga adalah sintesis argininosuksinat. Reaksi keempat adalah pembelahan argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Kelima, pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Paru-paru atau pulmo adalah organ khusus yang bertanggung jawab dalam proses respirasi sistem pernapasan pada manusia serta terdiri atas 2 bagian pulmo, dekstra atau paru-paru kanan dan pulmo sinistra atau paru-paru kiri. Penyakit pada sistem ekresi: pertama kanker paru-paru, kedua herpes, ketiga hepatitis, keempat batu ginjal. Kanker paru-paru, kondisi ketika sel ganas kanker terbentuk di paru-paru. Herpes, penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus herpes. Hepatitis, penyakit radang hati, ini tidak hanya disebabkan oleh virus. Batu ginjal, pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.